Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Aulia Revinda dari kelas A dengan NIM A2101190004 mengampu mata kuliah kajian kurikulum ekonomi dan akuntansi, ingin menyampaikan mengenai materi kas kecil dalam perusahaan, yang mana materi tersebut dari SMA atau SMK. Yang pertama yaitu pengertian kas kecil. Kas adalah alat tukar yang digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Sifat dan karakteristik kas sangat lancar dan nilainya bisa dengan cepat berubah-ubah. Maka diperlukan adanya manajemen kas yang bisa mengatur agar jumlahnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Sedangkan pengertian kas menurut akuntansi adalah alat pertukaran yang diterima untuk pelunasan utang dan dapat diterima sebagai setoran ke bank dengan jumlah sebesar nominalnya, juga simpanan dalam bentuk atau tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu. Selanjutnya ada karakteristik kas kecil. Yang pertama yaitu jumlahnya dibatasi, tidak lebih atau tidak kurang dari suatu jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh manajemen perusahaan. Yang kedua, dipergunakan untuk mendanai transaksi kecil yang sifatnya rutin setiap hari, disimpan di tempat khusus, ditangani atau dipegang oleh petugas keuangan di tingkatan pemula atau junior kasir. Adapun fungsi dan tujuan kas kecil yaitu fungsi kas, fungsi akuntansi, fungsi pemegang dana kas kecil, fungsi yang memerlukan pembayaran tunai, dan fungsi pemeriksa intern. Selanjutnya yaitu tujuan kas kecil. Menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian kantor. Yang kedua yaitu menghindari beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Yang ketiga yaitu menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang terakhir yaitu mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Selanjutnya, sistem pencatatan dana kas kecil ada dua, yaitu kas kecil dengan sistem dana tetap dan kas kecil dengan sistem dana berfluktuasi. Kas kecil dengan sistem dana tetap yaitu artinya sistem dana tetap adalah sistem yang menetapkan dan menyisihkan dana kas kecil dengan nilai yang tetap atau tidak berubah setiap periode pengisiannya. Adapun pembentukan dana, pembayaran, dan pengisian kembali dana kas kecil dengan sistem dana tetap memiliki ketentuan yang harus diperhatikan. Berikut adalah penjelasan pembentukan dana hingga pengisian kembali dana kas kecil dengan sistem dana tetap. Yang pertama yaitu pembentukan kas kecil. Contohnya, sebuah perusahaan menetapkan pembentukan dana kas kecil pada tanggal 1 Februari 2019 sebesar 1 juta rupiah, maka pencatatan pembentukan kas kecil dalam jurnal sebagai berikut, bisa dilihat pada tabel jurnal. Kas kecil pada debit 1 juta dan kas pada bagian kredit 1 juta. Selanjutnya yaitu pembayaran dengan kas kecil dan pengisian kembali. Contohnya pada tanggal 5 Februari perusahaan membayar rekening air untuk bulan Januari sebesar Rp250.000 dan pada tanggal 10 Februari dibayar rekening listrik sebesar Rp300.000. Kemudian pengisian kembali dilakukan pada tanggal 15 Februari 2019. Berikut adalah pencatatan pada jurnal umumnya. Yang pertama yaitu kas kecil pada bagian debit 1 juta, kas di bagian kredit 1 juta, dan tidak di jurnal. Kemudian biaya rekening air di debit 250.000, biaya rekening listrik 300.000 di bagian debit. Yang terakhir kas di bagian kredit 550.000. Yang kedua yaitu kas kecil dengan sistem dana berfluktuasi. Metode ini kas kecil tidak ditetapkan dalam jumlah yang tetap,
sehingga penggantian dana kas kecil tidak perlu sama dengan jumlah dana kas kecil yang telah dikeluarkan. Adapun pembentukan dana, pembayaran, dan pengisian kembali dana kas kecil dengan sistem dana berfluktuasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembentukan dana. Misalnya perusahaan melakukan pembentukan dana kas kecil sebesar 1 juta pada tanggal 1 Februari 2019, di mana pembentukan dana kas kecil dalam jurnal sebagai berikut. Jurnal umum. Di sini tertera kas kecil pada bagian debit 1 juta, lalu kas di bagian kredit 1 juta. Yang kedua yaitu pembayaran kas kecil. Misalnya dilakukan pembayaran rekening air pada tanggal 5 Februari 2019 sebesar 250.000 dan pembayaran biaya listrik tanggal 10 Februari 2019 sebesar 300.000. Maka pencatatannya dalam jurnal sebagai berikut. Tanggal 5 itu biaya air bagian debit 250.000, kas kecil di kredit 250.000. Yang tanggal 10 biaya listrik 300.000 di debit, kas kecil di kredit 300.000. Yang ketiga yaitu pengisian kembali dana kas kecil. Misalnya, sebuah perusahaan dalam pembentukan kas kecil menetapkan nilainya sebesar 1 juta rupiah. Akan tetapi, dalam pengisian kas kecil pada tanggal 15 Februari 2019, perusahaan menetapkan nilainya sebesar 1.500.000. Maka pencatatannya sebagai berikut. Tanggal 15 yaitu kas kecil di bagian debit 1.500.000, kas pada bagian kredit 1.500.000. Yang D yaitu pemeriksaan kas kecil. Tujuan pemeriksaan saldo dan penyusunan berita acara pemeriksaan kas kecil. Yang pertama, untuk memeriksa apakah saldo kas kecil yang ada di neraca betul-betul ada dan dimiliki perusahaan. Untuk membuktikan apakah jumlah uang saldo kas kecil sesuai dengan catatan pembukuannya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban semua pengeluaran dana oleh kasir kas kecil, untuk menelusuri penyelewengan yang mungkin terjadi mengingat kas kecil bersifat mudah dipindah tangankan, untuk memeriksa internal kontrol, untuk memeriksa adanya batasan yang mungkin ada dalam penggunaan dana kas kecil. Yang terakhir yaitu untuk memeriksa apakah penyajian kas kecil pada laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi. Perlakuan adanya selisih saldo kas kecil. Penyebab terjadinya selisih kas itu ya kehilangan akibat kekeliruan saat transaksi pertukaran, jumlah yang diterima atau dikeluarkan lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang seharusnya dicatat, kesalahan pencatatan dalam jurnal, adanya uang palsu, dan sebab-sebab lain yang sama sekali tidak diketahui. Berikut mengenai kas lebih dan kas kurang. Ada contoh soal, ada juga penjurnalannya. Ini kas lebih dan yang ini kas kurang. Contoh kas kurang misalnya pada tanggal 28 Februari 2019 terdapat saldo kas kecil sebesar Rp2.959.500, tetapi jumlah kas kecil secara fisik yang ada dalam bentuk uang itu sebesar Rp2.949.500. Maka jurnalnya selisih kas kecil 10.000 karena 2.959.500 dengan 2.949.500 selisih 10.000. Jadi selisih kas kecil pada debit 10.000, kas kecil pada kredit 10.000. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kas kecil dalam perusahaan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.